Hai Bifam, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Wah, ini terima kasih sudah bergabung. Ibu Yen dari Bandung, Kak Yuwana dari Surabaya, Bu Vivin, Pak Stefanus, apa kabarnya semua? Bisa diingatkan mitra-mitranya, Bapak Ibu, supaya segera bergabung karena kita tidak akan berlama-lama, bisa segera masuk ke ruang Zoom. Nah, Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat. Hai Kak, selamat pagi. Penuh semangat dan hati yang lapang untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Malam ini kita akan belajar dengan tema yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu impian besar dimulai dari kebiasaan kecil. Nah, ada yang tahu enggak? Apa ya kebiasaan kecil ini? Mungkin bangun pagi lebih awal, tidurnya lebih malam, akan memulai hal-hal yang kecil, belajar terus sehingga bisa mencapai impian yang luar biasa. Hai Bu Vivin, oh Poso hadir jauh sekali Sulawesi. Semangat ya Bu Vivin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mengingatkan tentang promo di bulan Maret ini. Mungkin masih ada yang ingat, promonya kita banyak sekali ya bulan ini, tapi ada beberapa promo yang khusus di bulan Maret. Kalau yang promo lain-lain kan dari Januari sampai Juni ya. Jadi seperti Biset, Kit Biset, Honey Biset itu berlangsung terus sampai bulan Juni. Kita punya promo yang khusus di bulan Maret. Nah, seperti ini, promo berkah manis. Promo berkah manis ini dari bulan lalu yang diperpanjang sampai nanti tanggal 18 ya ini. Jadi pergunakan sebaik-baiknya promo ini sehingga bisa menambah poin Bapak Ibu semua. Selain promo berkah manis yang luar biasa, ada promo THR, ini jaga imun dan kolesterol. Jadi isinya Propoelik dan Trimi X. Ini khusus untuk newbie. Jadi tolong diperhatikan juga kalau ada promo-promo ini, ada ketentuan-ketentuan yang harus dibaca dan dipelajari. Karena tulisannya kecil-kecil juga, jadi kalau masih bingung, bisa ditanyakan ke mitra atasnya. Selain promo THR yang hemat hingga 30%, ada lagi yang lebih heboh ini untuk anak-anak, yaitu Gummy Party. Nah, mungkin Gummy Party ini yang luar biasa juga, beli 3 hanya 161.000, dapat 3 gummy, 3 pack ya. Bisa selanjutnya untuk gummy ini berlakunya juga terbatas. Jadi stoknya juga terbatas dan ini benar-benar mega diskon 70%, dapat 3 pack. Yang perlu diperhatikan adalah tanggal expirednya. Ya, ini ada ketentuannya yang kecil juga. Kemudian promo yang heboh juga di bulan Maret ini promo mudik sehat. Jadi diskon 20% untuk Propoelik, Honeybee Pollen, sama Trimi ini. Jadi ada diskon masing-masing sebesar 20%, heboh, tapi juga ada ketentuannya. Jadi jangan lupa ketentuannya dibaca. Jadi harus belanja dulu yang promo yang lain baru bisa dapat diskon 20%. Selain promo-promo ini, Biskin juga ada, jadi seperti Ramadan Instant Glow atau Lebaran Glow Essential. Bagi Bapak Ibu yang suka kecantikan, bisa. Nah, ini yang khusus untuk di bulan Maret ya. Selain promo-promo khusus bulan Maret, masih banyak juga promo-promo yang sampai bulan Juni. Jadi mohon diperhatikan juga ketentuan jangka waktunya. Juga untuk ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, mungkin ini ada everyday go deal. Kalau nggak salah ini sudah habis tadi di aplikasi. Coba dicek lagi ya. Kalau ini yang SS Cream ini memang murah banget, beli 2 dapat gratis 1. Nah, Bapak Ibu, selain bisa dibaca di grup WA,
Ini juga ada Propoelik Special Cashback 30%. Ketentuannya jangan lupa, harus diingatkan lagi. Nah, banyak sekali promo-promo yang menarik di bulan Maret yang bisa untuk mendongkrak penjualan Bapak Ibu. Jadi kalau kami itu kita bisa menyasar bunda-bunda yang punya anak-anak kecil ya. Kalau yang promo THR, Propoelik dan Trimi yang khusus untuk kolesterol, nah itu bisa disebarluaskan. Nah, untuk peserta yang sudah datang tepat waktu, wah ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ya. Saya akan berikan kuis. Nah, silakan. Ini Bu Yan sama Bu Yuana boleh ikut nggak ini ya? Ngalah dulu ya mungkin ya leadernya, atau boleh cepet-cepetan. Saya ada, ngalah dulu, oke ya. Mungkin bisa diingatkan lagi Ibu Yen, Bu Yuana, mitra-mitranya bisa segera bergabung, kan masih baru mulai. Mungkin trawehnya sudah selesai ya. Saya akan ada kuis ini yang menarik ini, yang barusan saya sebutkan tadi ya. Boleh langsung diketik-ketik, siap-siap, siapa cepat dia dapat akan mendapatkan Propoelik Los Angeles. Nah, itu nanti hadiah khusus dari Bu Jin. Siap-siap jari-jarinya diketik ya. Sebutkan 3 promo di bulan ini. Namanya apa aja? Yang khusus promo di bulan Maret ya. Apa aja? Tadi saya sudah bacakan, ada beberapa. Saya minta cuma 3 aja. Monggo, silahkan diketik-ketik. Wah, ini siapa ini yang sudah ngetik ini? Siapa cepat dia dapat. Kita dapat hadiah bagi yang sudah datang tepat waktu. Silahkan diketik-ketik. Apa aja? 3 promo di bulan Maret. Promo khusus bulan Maret. Silahkan diketik Bapak Ibu. Ini Kak Yen sama Kak Yohana sudah mengalah ini. Silahkan yang lain boleh mengisi. Belum ada yang ketik juga. Wah, ini sayang ini hadiahnya ini. Belum ada yang ketik juga. Sebutkan 3 promo di bulan Maret. Apa saja? Promo ini, promo itu, promo ini. Nah, ini sudah ada yang ketik-ketik ini. Silakan Bu Anita, boleh dicoba. Enggak apa-apa, salah juga. Apa ini jawabnya? THR, mudik, dan sehat. Kurang lengkap Ibu, coba dilengkapi lagi. Promo THR, promo mudik, promo sehat. Ini masih 2 ini. Sebentar. Bu Vivin, promo THR, promo manis, Gami Party. Wah, ini sudah nyerempet ini. Ada lagi kah yang lebih pas? Jangan tipu. Ayo. Diulangi. Kurang sedikit, Bu Vivin. Tinggal digandeng. Iya, masih ada lagi nih, masih ada waktu. Masih 1 menit, 2 menit. Silakan, ayo diketik-ketik yang lain. Boleh diulang ini, sepertinya Bu Vivin ini. Diperbaiki Bu, masih ada waktu Bu. Kurang dikit aja. Ada lagi kah? Kurang sedikit, ada yang mulai mengetik. Silahkan. Atau kita lanjut. Ada lagi kah? Biar direvisi dulu Bu, ini kan sudah nyerempet. Iya. Bu Vivin boleh direvisi lagi, diketik ulang. Kurang sedikit. Apanya yang manis Bu? Ayo, apanya yang manis? Tak kasih clue ini, promo THR udah benar. Waduh. Saya manis. Kalau saya yang manis nanti madunya nggak laku nanti ini. Harus jual madu terus. Halo Kak Yen. Cari kerpean ini mereka. Iya ini, 1. Nah ini bisa digabungkan. Yen sama Kak Anita Yohana kalau sudah gemes. Kak Anita mau ketik lagi boleh.
Ayo, 3 promo bulan Maret, silakan. Ayo, promonya ini seru banget ini. Kurang sedikit. Boleh diketik lagi ke Anita, ayo. Belum, Boleh. belum lengkap lagi-lagi. Kurang sedikit. Bu Vivin juga boleh diketik ulang ini. Kurang dikit. Ayo, Kak. Bisa dapat permen pelega tenggorokan loh ini. Lagi musim-musim hujan-hujan begini butuh banget ini. Sebentar ini. Kakak-kakaknya ini, Masih ayo. 1, Kak Vivin. 2, apa? 3 sekaligus, 3 yuk. Jadi 1. Oh, diketik lagi jadi satu bisa dapat ini sepertinya ini. Ketik ulang yang lengkap, Bu. 3. 3 promo khusus di bulan Maret. Tinggal gabung aja ini. Jari-jarinya ayo diketik lagi. Sip ini. Nanti hadiahnya bisa melayang ke Poso, Sulawesi. Apa tunggu Bu Vivin ke Malang ini, Bu Jin? Silakan, Bu. Oh, ini ada lagi sudah. Promo THR, promo berkah manis, promo kami party. Wah ini mau ketik B jadi N ini. Iya, ada tipunya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu Jin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dimaafkan ya. Sudah. Oh, Ya. sudah. Oke, diedit. Oke, Bu Vivin. Oke. Sip. Terima kasih jawabannya. Wah, ini permennya melayang ke Poso ini. Yang lain-lain belum. Masih ada lagi, jangan khawatir. Ayo Bu Anita, silakan. Buli ini, Bu Warisati, silakan. Pak Stefanus juga boleh ikut. Nah, ini ada Bu Rakel ya, silakan. Kuis yang kedua. Nah, ini sepertinya jari-jarinya harus harus lebih cepat dan lentik lagi. Kuis yang kedua, ya, menurut Bapak Ibu semua, kenapa banyak orang itu mengerti dan tahu HDI itu punya peluang bisnis yang bagus, tetapi mereka tidak mau mengerjakan bisnis ini. Silahkan tulis kenapanya, padat dan singkat. Karena titik-titik, karena titik-titik. Jadi HDI ini kan banyak orang yang sudah tahu kalau bisnisnya itu memang bagus ya. Tapi kenapa mereka tidak mau mengerjakan bisnis ini? Silahkan. Bu Vivin sudah nggak boleh ikut lagi ya. Gantian. Yang ini kan agak sulit. Kak Ian sama Kak Yuana boleh ikut. Oh, ayo Kak Yen, Kak Yuana silahkan. Kenapa banyak orang itu sebenarnya sudah tahu kalau HDI itu punya peluang bisnis yang bagus. Tetapi mereka tidak mau mengerjakan bisnis ini. Silahkan diketik Bapak Ibu. Boleh. Harga tidak semua orang bisa beli. Belum mengenal HDI dengan baik. Ada lagi kah? Silakan diketik. Ada lagi? Kenapa ya? Bu Rakel boleh ikut nih. Kak Yuana, Kak Yen, silakan. Produknya mahal. Saya takut nggak bisa jual. Ada lagi kah? Produknya mahal, saya takut nggak bisa jual. Ngeri-ngeri sedap ini sepertinya Kak Yuana. Sampai takut. Ada lagi kah? Masih ada kesempatan. 1 menit lagi. Karena merasa tidak bisa ngomong. Harganya mahal, tidak punya relasi. Boleh satu lagi? Ada yang mau menambahkan? Nanti saya pilih. Karena belum mengerti dengan bisnis ini. Bentar. Saya cek dulu.
Baik, karena belum mengerti dengan bisnis ini dengan baik, bagaimana menjalankan, juga kedengarannya mahal. Nah, ini saya pilih dulu ya, pilih yang mana ini. Mungkin belum mengerti dengan bisnis ini dengan baik bagaimana. Mungkin untuk Bu Rakel ya, ya Bu Jin? Iya, oke. Untuk Bu Rakel ya. Baik Bu Rakel, silakan nanti menghubungi nomornya Bu Jin untuk hadiahnya. Ongkos kirim ditanggung pemenang ya. Nanti dari Jadi sudah Papua punya aja. dua. Ya, sudah punya dua ini. Satu lagi, masih ada satu Oke. lagi. Ya, satu Sambil lagi. mengingatkan mitra-mitranya ya, Bapak Ibu, biar bisa segera masuk. Saya masih punya lagi satu kuis ini. Ini agak-agak panjang, tapi kalau yang sudah pernah dengerin pasti bisa. Jadi Bu Vivin sama Bu Rakel sudah nggak boleh ikut, yang lain silahkan. Ya, siapa yang tahu isi dari B Challenge? Nah, enggak usah panjang-panjang, disebutin aja intinya. Apa aja itu B Challenge? Silahkan tulis di kolom chat. Ada apa saja? Boleh buka kerpean ini? Kerpeannya sudah. Terima kasih sama-sama. Iya, Bu Rakel. Masih ada. Oh, ini ada yang sudah baru masuk ini. Sudah 10 partisipannya. Siapa lagi? Bisa dijawab. B challenge itu apa aja ya? Kalau B itu begini, begini, begini. Kalau enterpriser begini, begini, begini. Nah, itu clue-nya seperti itu. Ya, singkat-singkat aja kok. Pokoknya ini paham. Pokoknya jari-jarinya harus ngetik. Ayo, Kak Yen, Kak Yuana, silahkan. Boleh ikut, Silahkan boleh ikut. diketik. Boleh, silakan. Bu Anita juga boleh. Oh iya, Bu Anita belum ini, belum menang tadi. Ya, silakan Bu. Di challenge itu apa aja ya ketentuannya? Boleh ini juga berkali-kali ikut juga. Mestinya bisa ini. Harusnya Bu Li mungkin harusnya ini. Bu Li ini kemana ini? Ayo Bu Li, silakan Bu Li, kerpeannya dibuka yang rajin menulis. Be challenge. Di challenge itu apa aja ya? Hmm. Atau mau disimpan dulu jawabannya Bu Jin? Boleh kita kasih 10 detik ya. Kalau nggak muncul, kita simpan ya. Oke. Ya, oke. Mau lanjut? Ini sudah jam berapa ini? Jam 8. Ya, lanjut Ini, aja. ada ini. Oh ini Bu Kak Yuana ini. Be dan B, Mm. B dan enterpriser yang belum belanja bisa belanja 3 bulan berturut-turut. B minimal 10, enterpriser 10 dan B 200. Ada Belum lagi ada nggak? menang apa tapi challenge-nya. Dapatnya apa? Ya, dapatnya Nah, apa? Nah, ini Kak Yani. ini 3 bulan 3 bulan. berturut-turut Hmm. belanja dapat nektar. Untuk enterpriser belanja 1.100.000 dapat nektar, belum pernah belanja. Ini rangkuman ini. Sepertinya Kurang dikit, Yen. tambahin lagi Kak Yen, kurang lengkap. Periodenya kapan? Kapan ini kalau nggak Periodenya enggak disebutin apa-apa, Bu. Periodenya enggak apa-apa, Bu. nggak Panjang atau usah. periodenya. Itu aja enterpriser-nya diedit dikit itu. Enterprise belanja. Oh ya, ini dilengkapin dikit. Untuk enterprisernya. Nah, belanja Januari Itu sampai Yuana Juni. sama Ian digabung jadi satu itu. Pas ya, Bu. Pas. Ini sekalian ngecek soalnya kita sudah berapa kali push ya, Bu ya. 3 kali. 3 kali ya, Bu Jen ya. 3 kali ya. 3 kali apa 4 kali. Jadi apa? Tapi memang Adakannya gitu. Feedbacknya hari ini kita mau tahu.
Bisa digabung Kak Yen, punyanya Kak Yuana sama Kak Yen jadi satu, udah betul. Diedit Mm-mm. dulu. Ya. Ini ada Bu Kesya. Selamat malam Bu Kesya. Itu Ada yang teman anu ngedit ya. mitranya? Ya, Ngedit. sepertinya Oh itu apa Yuana juga ngedit nih. Ini balapan. Ayo, ayo editannya. Kak Julia masuk. Oh ini, Puraka juga ini. Oh enggak sih, Udah sebentar. itu Kak Yuananya betul. Udah. Ya, Ya Kak Yuana ya Bu. ya. Jadi Oke, hore, Kak Yuana menang. Silahkan nanti diklaim ke Bucin ya. Malam Bu Kesia. Selamat bergabung ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas keikutsertaannya dalam kuis malam ini. Mungkin ke depan bisa lebih seru lagi kalau mitra-mitranya bisa diajak ya. Seringkali tuh kita melihat orang sukses dan berpikir mereka punya keberuntungan yang besar. Padahal jika kita telusuri, semua pencapaian besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Nah, malam ini kita akan buka-bukaan ini. Bu Jen akan memberikan tips-tipsnya. Kenapa impian besar itu butuh sebuah sistem. Kemudian bagaimana caranya membangun kebiasaan yang konsisten. Posting aja butuh konsisten, harus setiap hari. Kalau bolong-bolong ya audiensnya lupa lagi kan. Terus ada strategi 30 hari untuk naik level dan cara berhenti menunda dan mulai bergerak. Dan jadi nggak boleh mager lagi ya. Jadi kalau mut-mutan ya moodnya ada tapi males ya sama aja. Nah, saya akan mengundang Ibu Jen Kristina untuk memberikan pelajaran yang berharga malam ini. Silakan Bapak Ibu simak, boleh dicatat. Ada challenge merangkum juga. Kalau Bapak Ibu bisa merangkum dan disetor ke Telegram, nah akan ada hadiahnya untuk ongkos menulisnya dan membacanya. Silahkan Bu Jin. ongkos Selamat malam. menulis. Terima kasih Bu Renata yang sudah memimpin pembukaan hari ini dan kuis pada hari ini ya. Semoga review hari ini bisa bermanfaat. Saya ambil alih Bu Renata. Terima kasih. Ya, silahkan Bu. Iya, semangat pagi teman-teman. Bulan ini kita jumpa kembali ya. Yang pertama, yang perdana kita akan belajar bersama dan ada challenge ya untuk bulan ini. Meskipun bulan ini bulan puasa ya, meskipun sibuk, tapi kita harus tetap bergerak gitu ya. Tahun ini kita tahu ini tahun yang sulit, jadi kita perlu ini ya, perlu apa? Tetap konsisten bergerak supaya ya kalau kita curi start duluan ya kita yang menang begitu ya. Oke, saya langsung share. Kita nggak akan berlama-lama ya karena bulan puasa lebih banyak ingin tidur. Oke. Ya, semoga hari ini sinyalnya bagus karena berkali-kali ini bermasalah ya. Ya, judulnya hari ini webinarnya adalah impian besar dimulai dari kebiasaan kecil. Ya, jadi saya menemukan sebuah video yang bagus dan saya terinspirasi dengan video yang diputar pada waktu itu. Jadi kita akan membahas tentang kebiasaan yang kecil ini, gitu. Bagaimana caranya? Soalnya saya berkali-kali misalnya bikin challenge itu banyak yang motong di tengah-tengah gitu ya. Jadi sayang sekali. Nah, bagaimana caranya kita bisa meraih impian yang besar? Itu ternyata bukan karena termotivasi pada waktu mendengarkan webinar. Bukan sama sekali. Jadi kesuksesan kita itu tidak tergantung ketika kita mendengarkan sesuatu, kemudian kita punya sesuatu impian yang besar, targetnya besar. Kalau targetnya besar, nggak motong enggak. Ya, kalau ditanya siapa yang mau sukses, pasti semua angkat tangan. Ya saya, gitu ya. Tapi tidak semua orang yang ingin hidupnya lebih baik, penghasilannya lebih baik, itu mau membayar harga untuk suksesnya.
Ya, kan kita tahu sukses itu bukan kebetulan. Sukses itu adalah harga yang harus dibayar. Sudah pagi sampai sore kerja, kenapa kita harus mengerjakan ini? Nah, itu. Jadi itu kita harus tahu kenapa kita mau mengerjakan itu ya. Nah, bayar harga itu bisa berupa disiplin saat orang lain santai. Nah, disiplin ini merupakan sebuah kata yang kita nggak sukai gitu. Belajar saat orang lain tidur, rasanya kok capek banget begitu ya. Konsisten saat orang lain menyerah. Gimana caranya apa leha-leha dapat duit, makanya orang banyak sekali yang masuk ke investasi dan sebagainya ya. Dia berharap eh, income cepat, income mudah, nggak ada padahal, nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada duitnya, jangan main di investasi. Ya, nah banyak orang mau hasilnya tapi nggak mau prosesnya. Padahal impian besar itu selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana kebiasaan kecil ini bisa mengubah masa depan kita. Kebiasaan seperti apa begitu ya, dan bagaimana membuatnya menjadi sebuah kebiasaan ya. Nah, pertama kali saya menyambut dulu ya, selamat datang orang hebat. Nah, ini ada sebuah pantun untuk Anda ya. Pergi ke pasar membeli madu. Madu manis rasanya asli. Kalau ingin hidup maju, kita harus berani belajar setiap hari. Ya, selamat datang, selamat pagi orang-orang yang hebat. Orang hebat itu bukan karena sudah berhasil, tapi karena berani meluangkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Jadi terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini ya. Jadi adalah orang-orang yang hebat yang mau meluangkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Mungkin bagi yang ini ya, mungkin mendengarkan rekaman dari video ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jane, saya berasal dari Kota Malang, saya ibu rumah tangga, saya berbisnis jaringan mulai dari 2018. Tapi karena satu hal, saya kembali ke HDI mulai Juni 2025. Nah, saya akan menunjukkan bonus karena ini ya, biasanya kita akan termotivasi ketika melihat memang bisnis ini ada hasilnya gitu ya. Anda mungkin tahu saya di bisnis sebelumnya income besar ya, 40, 50 begitu ya. Kemudian bisnisnya runtuh. Dan ketika mau mulai lagi hal yang baru, teman-teman merasa berat. Jadi belajar lagi dan apakah ketika menekuni ini bakal runtuh kan begitu ya. Dan saya waktu itu menyelidiki cukup lama dan saya memutuskan untuk kembali ke HDI karena apa? Saya melihat teman-teman saya yang dulu 20 tahun yang lalu di HDI, income-nya melonjak tajam ya, sampai ratusan juta per bulan, dan mereka tetap stay dan income mereka sangat besar di HDI. Jadi saya melihat ya itu stabil begitu ya, dan benar-benar apa naik terus. Berarti perusahaannya sehat dan sistemnya jalan gitu ya. Sedangkan ketika saya mengerjakan dulu di Faras saya sendirian begitu ya. Tinggal saya yang mendirikan sistem. Jadi saya kelelahan itu sebulan 4 kali bisa 8 kali mengadakan webinar dan saya harus sendirian melakukannya. Sekarang kan saya tinggal download. Mulai tanggal 2 ya, mulai webinar ya. 2, 3, 4, itu ada webinar terus dan saya nggak ikut mimpin kan. Tanggal 5 kemarin Hautusa saya nggak ikut mimpin, baru hari ini saya mimpin gitu ya. Karena ada sistem yang sudah berjalan. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, Anda mungkin melihat saya benar-benar masuknya mulai Juni ya. Jadi saya itu menjadi member mulai konsumsi HD itu mulai 22 tahun yang lalu. Jadi saya sudah konsumsi kayak Clover Honey itu sudah 22 tahun. Dan itu konsisten tiap bulan saya konsumsi kecuali pada waktu bokek begitu ya. Tapi itu rata-rata ya. Jadi saya punya anak pertama waktu itu kondisi ekonomi sangat buruk. Saya nggak minum madu. Malah sakit-sakitan. Ketika akhirnya anak saya sakit, saya balik lagi minum madu lagi begitu ya. Karena ya itu yang membantu kesembuhan anak-anak saya sampai sekarang. Saya berjuang gimana caranya membantu kesembuhan. Tadi ada yang bilang mahal produknya. Ya, kalau dibandingkan saya berobat tiap bulan itu ya produknya HDI lebih murah gitu ya. Karena saya tiap bulan keluar duit dan makin lama makin banyak keluarnya. Dulu 2 bulan sekali, dokter sebulan sekali, sebulan 2 kali.
Nah, itu hanya masalah ke dokternya, masalah nutrisi, masalah kesehatan kan ya nggak bisa dibandingkan dengan obat-obatan yang makin lama merusak sistem imun kita ya. Jadi ketika saya kembali konsumsikan produk HDI ke anak-anak saya ya makin lama makin sehat. Jadi kita nggak bisa menilai harga itu eh, dari mungkin karena kita melihatnya dari income kita gitu ya, tetapi kalau kita melihat dari manfaatnya, bagaimana anak-anak kita sangat sehat, ya tidak ada artinya begitu ya, karena banyak teman-teman yang dulunya keluar masuk rumah sakit, begitu konsumsi produk menjadi sehat gitu ya, dan bagi mereka itu terbayar murah begitu. Mereka yang plafon asuransinya jebol karena berobat terus, sekarang pakai produk HDI sudah sehat. Nah itu nggak bisa dibayar ini ya, nggak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana mereka bersuka cita karena anak-anak mereka sehat. Nah, dan selain kita konsumsi, kita berharapnya dulu saya produk HDI itu adalah pengeluaran begitu ya. Dan sekarang saya menjadikannya sebagai pemasukan. Bagaimana saya mengkonsumsi anggaplah satu bulan 300 BP 1665 gitu ya satu bulan, dan income saya mulai Juni itu sudah 2,5 juta, berarti kan sudah pakainya sudah pakai gratis begitu ya. Kemudian karena saya sudah diamond, mulai Juni saya bergabung itu, saya memutuskan mengerjakan HD itu tanggal 21 Juni. Saya 30 Juni sudah diamond. Kemudian Juni, Juli, Agustus itu 3 kali diamond kan dapat 5 juta. Jadi Anda kalau lihat bonus saya itu naik ya langsung 8 juta. Kemudian September ini pertama kalinya saya masuk eksekutif diamond. Jadi bonus saya besar. Oktober ini saya ke cruise. Jadi bonusnya cuma 2 juta. Turun lagi. Nah, Agustus, September, Oktober saya diamond lagi. Karena itu November keluar bonusnya ada tambahan 5 juta begitu ya. Nah, nanti yang 2026 saya tampilkannya tahun depan lagi. Jadi di total-total saya sudah dapat 41 juta ya. Belum potong pajak kayak gini nih. Ya saya bersyukur ya sudah masuk bulan ke-11 itu sudah masuk 2 digit lagi. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan ya memang kalau dibandingkan dengan income saya di bisnis sebelumnya itu jauh ya. Tapi Anda bisa melihat bahwa bisnis ini works gitu. Bisnis ini jalan dan sesuai begitu ya duplikasinya sesuai apa yang diteorikan gitu ya. Jadi saya bersyukur saya bisa membukanya di dalam ruang lingkup yang terbatas supaya Anda tahu bahwa mengerjakan bisnis ini ada masa depannya. Begitu ya. Nah, kenapa saya bisa cepat? Karena saya sebelumnya mengerjakan multi level, saya punya database, saya punya hot market. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kecepatannya dengan yang nggak punya database begitu ya. Jadi jangan, loh, saya kok ngerjakan 6 bulan nggak segini, nggak bisa bandingkan begitu. Karena apa namanya, statnya nggak sama. Jadi ketika kita menetapkan target, nanti ya, kita menetapkan target itu startnya kita harus tahu kita startnya di mana. Karena kita tahu startnya di mana, kita punya targetnya di mana. Sehingga kalau misalnya Anda startnya memang dari nol sekali, belum belum pernah menjalankan atau menjalankannya baru sedikit, Anda tidak memiliki harapan atau target yang terlalu tinggi. Anda fokusnya nanti untuk belajar. Saya ajarkan dulu ya bagaimana membuat kebiasaan kecil, tidak fokus dulu pada hasil ya. Nah, ini saya menjelaskan sedikit sebelum memperkenalkan teman-teman yang lain. Saya bisa eksekutif diamond karena ada yang diamond ya. Eksekutif diamond itu double diamond. Nah, diamond itu memiliki 5 manajer. Nah, kita bersyukur bulan lalu ada Kak Yuana yang berhasil mencapai diamond. Leader yang kedua kalinya, kurang 1 kali lagi masuk tambahan 5 juta ya. Nah, kemudian peringkat berikutnya adalah Enterprise Leader. Ini memiliki 3 manajer dan Bu Desinita mencapai 4 kali. Hmm. Masing-masing dari kami masih double job ya, ada yang triple job, ada yang masih kerja di kantor, kemudian mengerjakan bisnis Faras yang sebelumnya dan bisnis HDI. Jadi ketika kita merambat dan membuktikan bahwa kita juga berhasil masuk di sini begitu ya, maka kita melihat bahwa bisnis ini berkembang, bisnis ini jalan. Itu loh yang perlu kita tunjukin ya. Nah, kemudian juga teman-teman yang peringkat manajer bulan ini ada perubahan sedikit peringkat manajernya ya.
Nah, bentar ya. Ya, manajer bulan ini adalah kita tutup poin 300-nya bisa atas bawah ya, 100 BP di atas, 200 BP di bawah. Ini nanti bisa diajarkan di business plan. Ini kira-kira grup kita ada 1.200 BP itu kira-kira 4 paket ya, 300 BP-an itu. Better Insight. Nah, itu namanya peringkat manajer. Jadi kalau di apa dijadikan berkah manis kira-kira 12 step begitu ya. Nah, itu ada beberapa orang yang mencapai enterprise manager bulan lalu, yaitu Bu Renata yang tadi MC ya, kemudian Katarina, Bu Heren, ada Bu Dian, Bu Sri Wahyuni, Yen, Pak Samuel ya. Kami semua masih double job, triple job ya. Jadi orang yang berhasil itu bukan karena hidupnya mudah. Jadi semua juga nyempetin waktu, semua juga kalau sharing sama saya juga hidupnya semuanya sama-sama sulit gitu ya. Tapi orang yang berhasil itu bukan yang hidupnya mudah, tapi yang tetap berjalan walaupun jalannya sulit. Ya, seperti Bu Renata ini beliau mengelola eh, sebuah hotel plus restoran. Masih ada bisnis farasnya jalan dan HDI. Jadi nggak mudah ya. Benar-benar sibuk-sibuk banget gitu. Tetap melangkah walaupun pelan ya. Kita bagi waktunya bagaimana caranya begitu. Nah, mengapa kok mau berlelah-lelah ini kalau misalnya kita melihat perjuangan naik gunung? Mengapa kok mau berlelah-lelah? Mengerjakan bisnis HDI sepulang kerja. Teman-teman ini pulang jam 5, jam 6, ada yang jam 7, ada yang sekarang belum pulang gitu ya. Mengapa kok sudah pulangnya, sudah mualem masih berusaha mengerjakan bisnis HDI sepulang kerja? Nah, karena mereka memiliki impian yang jelas. Bukan hanya sekedar memiliki impian ya. Impiannya itu jelas. Jelas sekali. Jadi banyak orang ditanyain kenapa ngerjakan, ya ingin hidupku berubah. Berubah itu apa definisinya? Itu harus jelas. Ingin penghasilan besar. Besar itu berapa gitu. Ingin membantu banyak orang. Banyak orang itu berapa? Jadi maksudnya kita itu perlu spesifik dan punya target waktu. Jadi misalnya saya menargetkan ya income income saya sebelumnya di Faras kan 40 sampai 50 juta per bulan. Saya menargetkan 2 tahun untuk kembali income ke sana gitu. Jadi ingin penghasilan 50 juta per bulan pada tahun ketiga itu kan jelas begitu ya, dan itu terukur karena melihat latar belakang saya dengan database saya, skill saya itu bisa begitu ya. Jadi kita punya target yang masuk akal, yang kita bisa gapai dan kita punya langkah ke sana. Misalnya kita mau membeli rumah dalam waktu 5 tahun, rumah seperti apa, harga berapa, dalam jangka waktu berapa. Ingin membantu 100 orang sukses dalam bisnis, ingin membantu 1.000, saya memiliki angka 10.000 gitu ya, tapi saya pingin 1.000 pertama. Gimana caranya, apa, saya mau iklan apa, itu semua kegambar di otak saya begitu ya. Jadi ketika kita punya tujuan yang jelas, maka kita itu rela gitu loh untuk bayar harganya, kita rela belajar setiap hari ya. Jadi orang yang impiannya jelas akan rela berlelah-lelah itu tadi, melakukan kebiasaan kecil setiap hari untuk mencapainya. Nah, kalau Anda ini biasanya memang sesi impian cukup panjang ya. Oh, kalau misalnya Anda apa dapat income 20 juta per bulan, pengen beli apa dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Tapi saya skip bagian itu ada di gambaran Anda, saya ingin tambahan income sekian, itu baru mungkin Anda merasa cukup begitu ya dengan hidup Anda, maka Anda mau mengerjakan berapa jam sehari? Anggaplah Anda ingin tambahan income 10 juta per bulan seperti saya tadi ya, 10 juta per bulan, maka Anda mau mengerjakan berapa jam sehari untuk mencapai itu?
yang realistis gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin income ala ini ya UMR gitu ya yang 8 jam, 9 jam sehari bisa dapat gaji UMR, maka Anda bersedia nggak untuk mengerjakan DADI juga seperti itu. Anda ingin 10 juta ya, berarti Anda harus menambah jam kerja begitu ya. Jadi Anda perlu realistis. Pokoknya ada jam kerja yang dikorbankan, ada jam kerja untuk melakukan itu gitu ya. Kalau misalnya, oh, pokoknya saya apa namanya bisa dulu, ya udah berarti Anda mungkin cuma 2 jam sehari, tapi harus ada jam yang diberikan untuk belajar, untuk mengerjakan bisnis ini, gitu ya. Belajar dan mengerjakan itu dua hal yang berbeda. Jadi pertama kali mungkin ada target belajar, kemudian ada target mengerjakan, gitu ya. Ya. Oh, ada yang masuk lagi, Pak Jansen dan Bu Ili ya. Semangat pagi. Oke. Nah, ini mungkin yang Anda belum pernah ini ya, belum pernah ikut push. Seberapa besar sih income yang mungkin didapatkan di HDI begitu ya? Biasanya kita pakai ilustrasi 1 bulan kita itu serius untuk memuridkan 1 orang gitu ya. Bukan hanya rekrut ya, tapi menggandakan diri 1 orang. Jadi bulan pertama saya mendapatkan 1 orang yang mau mengerjakan bisnis ini seperti saya. Jadi misalnya saya menyediakan waktu 2 jam, maka kita sudah menggandakan diri dengan 1 orang, maka menjadi 4 jam sehari. Begitu. Mengapa bisnis ini memang ini ya, apa namanya bisa income-nya besar? Karena kita sibuk menggandakan diri, menduplikasikan diri. Nah, bulan kedua saya sudah memiliki rekan kerja kan, maka bulan kedua saya rekrut 1, rekan kerja saya rekrut 1, begitu, memuridkan 1 ya, bukan hanya rekrut, tapi muridkan 1. Maka bulan kedua ada 4 orang, dan bulan ketiga 4 orang masing-masing memuridkan 1, maka menjadi 8 orang. Jadi yang pertama kali kita bisa dulu, yang pasti kita orang pertama yang bisa melakukan bisnis ini. Bisa ditandai dengan bisa presentasi ya, biasanya begitu ya. Nah, itu tadi sudah kelihatan perlipatannya. Bulan keempat kita tinggal kali 2 menjadi 16 orang, bulan 5 32 orang, bulan keenam 64 orang ya. Kalau belanjanya itu katanya 300 BP ya, sekitar 1665 itu kita mendapatkan 5% dari BV ya, masih dapat sekitar 2,8 juta. Nah, kita melihat, oh ya, berarti kita sudah bisa mulai pakai produknya gratis, begitu ya. Belum besar, belum besar. Tapi kalau kita konsisten terus melakukannya setiap bulan memuridkan 1, dan kita mengajarkan orang yang kita rekrut itu memuridkan 1, maka bulan ke-7 128, bulan ke-12 itu sudah 4.096 orang aktif di dalam jaringan kita. Masing-masing belanja 300 BP, menjual ya, menjual boleh, memakai sendiri boleh. Kalau sudah income segini kita tidak berjualan, kita sudah pakai sendiri aja cukup ya 300 BP. Nah, kita mendapatkan 5% ya, kita mendapatkan 5% itu sekitar 184 juta ya, dengan tidak banyak modal. Saya sebenarnya biasanya ngomongnya modal nol ya, tetapi sebenarnya kita ada modal sih. Modalnya adalah HP. Ya, jadi kita mesti ada modal HP. Kalau seperti kami ini membicara ya mesti ada ini ya, ada laptop, ada WiFi gitu ya. Iya, tetapi kita nggak perlu nyetok sebenarnya. Kita nggak perlu pegawai, kita nggak perlu kantor ya. Nah, bisnis saya sebelumnya stokan saya banyak ya, ratusan juta, dan kita tidak harus memulainya dengan stokan begitu. Nah, dengan modal yang sangat minim, dengan hasil yang 184 juta itu kan besar banget. Nah, ini yang kita ngerti bahwa, oh potensinya bisa segini ya, kalau 1 bulan kita konsisten rekrut 1, begitu. Iya Bu, ini kalau mulus. Kalau ada gagalnya, nah katakanlah gagalnya sampai 90%, ya kita hanya berhasil 10%, kita masih mendapatkan tambahan income 18 juta per bulan setelah kita setahun mengerjakannya. Ya, ini bagus apa bagus banget begitu. Jadi kita harus membayangkan target kita itu segini dulu begitu. Jadi kita punya target besar. Kalau kita hanya mikirin tambahan income
100.000 per bulan, kita nggak akan semangat mengerjakan bisnis ini. Tapi kalau kita lihat bisa 184 juta, dan ini masuk akal, dan pendahulu-pendahulu kita juga sudah mendapatkannya. Jadi bukan omong kosong hanya di angka di kertas begitu ya, tetapi banyak yang sudah mendapatkannya puluhan juta. Dan jadi Dr. Roy itu ada grup yang isinya adalah diamond dengan income 50 juta per bulan ke atas. Saya belum masuk sana. Anda bayangkan bahwa ada grup sebesar itu berarti memang income-nya mereka sebesar itu. Jadi Anda membayangkan bahwa ini bisnis besar. Kalau ini bisnis besar, Anda bersedia mengerjakan berapa jam sehari? Anda bersedia belajar berapa jam sehari? Supaya bagaimana caranya saya dapat bonus segini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lowongan kerja yang gajinya 100 juta per bulan. Syaratnya apa? Bisa bahasa Inggris dengan fasih misalnya ya. Anda bisa memimpin grup, pokoknya macam-macam. Dan Anda sangat tertarik untuk mendapatkan itu. Maka Anda akan belajar mati-matian supaya bisa mengisi lowongan itu gitu ya. Tapi ya ada orang yang langsung, wah nggak bisa saya, nggak bisa saya. Tetapi orang yang bisa menangkap peluang adalah, oh ya ada lowongan kayak gitu. Aku akan kejar skillnya supaya saya bisa mengisi lowongan itu. Bukannya saya menyerah. Demikian juga dengan ini. Kalau memang kita itu ingin mengisi lowongan ini sebagai seorang leader yang bisa memimpin jaringan dan sebagainya, maka kita akan upgrade diri kita, level kita kita upgrade supaya kita bisa mimpin orang, mimpin dari satu orang diri sendiri. Kemudian kita memuridkan orang, kita memimpin satu orang, kita telateni setiap hari sampai dia bisa. Kalau Anda sudah memantaskan diri bisa mimpin satu orang, maka bulan kedua Anda bisa mimpin dua orang ya, bulan ketiga empat orang dan sebagainya, maka perlipatan ini akan terjadi. Jadi Anda memantaskan diri dulu menjadi seorang yang profesional. Anda bisa, maka Anda bisa menduplikasikan ilmu Anda. Caranya apa? Mati-matian belajar supaya Anda bisa mengisi lowongan ini dengan income 184 juta per bulan. Apakah Anda tertarik mengisi lowongan ini, Bapak Ibu? Setahun belajar, Anda mendapatkan income 184 juta per bulan. Apakah Anda tertarik mengisi lowongan kerja ini? Kalau Anda tertarik mengisi lowongan kerja ini, mari jadi orang pertama yang profesional, yang memang menguasai skillnya dengan baik. Orang pertama, supaya kita bisa menduplikasikan ilmu kita. Ya, sampai sini semoga menangkapnya. Oke, nah yang berikutnya adalah find your why. Jadi ketika Anda mulai lemah, ketika mulai ini ya, Anda itu memang pertama kali kalau Anda kemarin ikut trainingnya How to Start, Anda itu harus punya impian. Impiannya tadi yang realistis, jangka panjangnya punya. Anda inginkan 5 sampai 10 tahun mendatang, Anda itu punya rumah idaman. Mungkin Anda sekarang punya rumah, tapi sangat kecil, nggak pantas, nggak layak, begitu ya. Anda itu pingin punya rumah seperti apa, mobil seperti apa, keluarga yang seperti apa, pendidikan anak seperti apa. Mungkin ada yang ingin umroh, ingin ada yang wisata ke luar negeri. Anda itu pasti punya impian sesuatu yang lebih baik dan biasanya impian itu sangat kuat kalau untuk menyenangkan orang-orang yang Anda kasihi. Ada juga yang mungkin sudah cukup secara finansial, tetapi nggak punya kebebasan waktu. Kerjanya dari pagi sampai malam, sehingga nggak ada waktu buat anak-anak. Nggak bisa liburan. Banyak sekali ya yang mengorbankan ya waktunya, minggu tetap buka, tak pernah jalan-jalan, hanya demi meraih income. Ya, saya nggak ingin hidup yang seperti itu. Saya ingin punya pendapatan, tapi saya punya kebebasan waktu. Hari ini saya melihat anak saya ini ya, apa proyeknya anak SMA kelas 12 itu adalah membuat film. Membuat film, jadi semua angkatannya bikin film. Meskipun saya sibuk, tapi saya bisa mengatur waktu saya, menyempatkan diri untuk nonton anak saya. Cuma nonton ya,
Kalau misalnya Anda kerja di sebuah perusahaan, kemudian izin nonton film, boleh apa enggak? Nah, saya memiliki kebebasan waktu itu sehingga saya bisa keluar untuk nonton film, begitu ya, untuk anak saya. Setiap kali anak saya tampil, saya memiliki kebebasan waktu. Nah, sekarang saya memang masih terikat, saya belum berani ngambil pegawai lagi kayak dulu dan sebagainya ya. Tapi suatu hari, ketika jaringan ini sudah jalan, hari ini tadi ada member yang belanja apa berkah manis ya, daftar sendiri dari link belanja sendiri begitu ya. Kalau semua bisa belanja sendiri, apalagi dia ngerti promonya, ngambil subsidi ongkirnya dan sebagainya, maka ke depan Anda bisa membayangkan bahwa Anda bisa memiliki kebebasan waktu tanpa Anda ikut-ikut. Karena apa? Anda sudah mendidik setiap orang belanja sendiri di aplikasinya sendiri. Ya, itu Anda mendapatkan customer. Dan berikutnya Anda akan melatih orang untuk bisa menjalankan bisnisnya. Jadi tanpa Anda, dia sudah bisa menjual. Kayak saya ini sebenarnya 7 tahun ya dulu ngerjakan di bisnis waras ya. Semua agen yang saya didik itu semua sudah bisa begitu ya. Tanpa saya sudah bisa handling objection, sudah bisa jualan, sudah bisa apapun semua sudah jual, semua sudah menguasai. Dan saya akan kembali ke titik itu gitu ya. Itu harapan saya memiliki kebebasan waktu seperti dulu gitu ya. Semua sudah jalan, omsetnya mereka 500 juta, 200 juta itu omset saya. Dan saya ingin kembali ke sana. Sehingga ketika mereka belanja sendiri di aplikasi, nggak pakai saya. Saya nggak kerepotan. Dan saya sudah mulai memuridkan teman-teman itu memimpin presentasi sendiri. Dan tanpa saya, begitu ya. Jadi Anda bisa membayangkan masa depan itu itulah kuadran bisnis yang bisa berjalan, running well usaha itu tanpa Anda, begitu. Dan apakah Anda sudah berada di dalam bisnis yang benar, yang suatu hari Anda memiliki kebebasan waktu, begitu ya. Jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Katanya anak nomor satu, tapi kita nggak punya banyak waktu untuk anak, ya. Ya pertama kali kita ngerintis, oke begitu, tapi jangan terus-menerus sampai anak kita sudah besar pun kita nggak punya waktu, kita kehabisan waktu itu sayang sekali karena waktu anak-anak nggak akan kembali begitu. Ada yang memiliki keinginan untuk pertumbuhan pribadi. Saya dulu awalnya nggak bisa bicara dengan luwes, nggak bisa public speaking. Tapi saya di sini ingin belajar, saya ingin bertumbuh. Saya nggak mau menjadi orang yang sama. Saya ingin bertumbuh 1% tiap hari. Ini tempatnya. Jadi temukan gitu loh. Pingin apa ada di sini? Anda pingin bertumbuh seperti apa? Karena memang income itu kan mengikuti perkembangan kepribadian. Kejar dulu perkembangan kepribadian. Nanti income pasti ngikutin. Gitu. Jadi jangan buru-buru ngejar income-nya. Kalau pertumbuhan pribadi Anda tidak ada, akan kembali ke titik nol lagi kok. Jadi tumbuh aja dulu. Tumbuh aja dulu nanti income ngikuti ya. Kemudian ada yang apa sudah bebas finansial, sudah bebas waktu, tapi selama ini mungkin di pekerjaan kekurangan ini ya, kekurangan i- istilahnya nggak bisa bantu sesama dengan leluasa begitu ya. Jadi mungkin bantu sesama, oh ya ngasih sembako atau apa. Padahal orang butuh lapangan kerja. Di sini kita sangat bisa membuka lapangan pekerjaan dan membantu. Itu harapan saya juga begitu ya. Saya sebagai ibu rumah tangga yang juga membantu keuangan keluarga, saya mengetahui bahwa betapa stresnya ketika rumah tangga itu nggak bisa running well, masalah ekonomi itu menyebabkan pertengkaran begitu besar. Kalau saya bisa membantu banyak ibu rumah tangga mendapatkan income tambahan untuk membantu keuangan keluarga, maka iya, keluarga biasanya lebih berkurang keributan dan biasanya juga lebih harmonis dan saya ingin membantu mendidik banyak ibu-ibu yang cerdas karena ibu-ibu yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas begitu ya. Jadi temukan sih impian Anda itu pingin seperti apa secara spesifik itu tergambar seperti apa begitu supaya Anda itu menemukan landasan ketika Anda mulai lelah, mulai lemah itu impian ini yang akan membuat Anda kembali. Karena itulah biasanya sama Dr. Royce disuruh ngeprint, disuruh nempel supaya apa? Kita tidak lemah dan lelah. Kalau saya menempelkan beberapa tulisan-tulisan di dinding saya begitu ya. Jadi ketika saya lemah, lelah, saya baca lagi. Jadi Anda perlu menempelkan impian ini supaya Anda termotivasi setiap hari untuk bangun dan melakukan kebiasaan-kebiasaan
yang kecil disiplin itu ya. Jadi impian besar itu dimulai dari kebiasaan kecil. Nah, ini materi yang saya dapatkan ya. Bagaimana membuat diri itu ketagihan disiplin dengan kebiasaan kecil. Nah, ini masalah psikologi ya. Jadi disiplin itu nggak bisa berhasil kalau kita itu memaksa diri melakukan hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi disiplin itu adalah hasil dari kebiasaan kecil, kemenangan-kemenangan kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi mulai dari langkah kecil ya, mulai dari langkah kecil, lalu menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Bagaimana caranya bisa disiplin? Jangan mulai dengan hal yang berat ya. Jadi jangan apa namanya apa namanya menetapkan target yang terlalu tinggi sehingga Anda itu merasa itu nggak mungkin gitu loh. Enjoylah di dalam perjalanannya. Contohnya apa? Nomor satu, sederhana aja. Biasanya kalau saya presentasi itu kan apa langkah suksesnya untuk apa menjalankan HDI begitu ya. Yang pertama adalah pakailah produknya. Konsumsi produk setiap hari ini kebiasaan kecil nggak? Kebiasaan kecil. Bagaimana kita live better? Bagaimana kita itu hidup lebih baik? Sama ini kita makan apa adanya. Mungkin kebanyakan junk food. Kita jadi mengubah. Kita minum Polonesi, vitamin A, B, C, D, E setiap hari. Mengkonsumsi produk setiap hari. Kita mau hidup lebih baik. Kita mau anak-anak kita juga hidup lebih baik. Ketika mereka mengkonsumsi produk yang baik, proteinnya ada, maka otak mereka lebih bagus, ke depan masa depan mereka lebih bagus. Konsumsi produk setiap hari, ya. Kebiasaan kecil, minum madu setiap pagi, ngaduk madu. Saya melakukan itu setiap pagi dengan cara yang sama, mengambil gelas yang sama, sendok, dan madu, mengaduk setiap hari. Ya, saya akhirnya itu ya, apa, pada waktu sakit saya membuat di satu botol kaca supaya saya bisa konsumsi sepanjang hari. Anda pokoknya menetapkan caranya itu sama. Pagi hari ya pagi hari. Buka tutupnya. Jadi Anda itu kalau nggak melakukan itu, ada yang kurang. Jadi lakukanlah konsumsi produk setiap hari untuk kesehatan Anda, ya. Itu memang eh, juga pengalaman pribadi itu lebih kuat daripada teori. Kalau Anda memang mengincar 184 juta, yang pertama kali harus dijuali adalah diri Anda sendiri ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa, wah produknya mahal, maka Anda nggak bisa jualan ke orang juga. Karena Anda nggak berhasil meyakinkan diri sendiri bahwa produk ini murah. Sebagai contoh, ya, kalau Anda merasa masih madu itu terlalu mahal, 600.000, meskipun itu free setengah kilo, minumlah Pollen Energy setiap hari. Pollen Energy itu 90 biji harganya, harga membernya, cuma 259.000. Dibagi 90 itu nggak sampai 3.000. Anda makan-makan satu kali sama keluarga itu mungkin 200.000 habis. Masa untuk Anda memiliki income 100 juta, Anda menyediakan diri untuk mengkonsumsi Polonese setiap hari dan menjadikan habit, itu Anda merasa berat. Kalau Anda merasa berat, energinya negatif ya. Itu menarik kemiskinan. Ya, kalau Anda belajar punyanya Denny Santoso ya. Jadi Anda nggak boleh merasa itu mahal. Kalau Anda merasa itu mahal, itu menarik kemiskinan. Kalau Anda mau pikirannya positif, Anda harus menarik kekayaan. Bagaimana caranya? Saya bisa. Oke, saya menyediakan diri. Polenergi aja saya konsumsi. Ini termurah, saya bisa jangkau. Dan ketika saya minum, saya bisa merasakan manfaatnya. Ya, Anda sudah minum rutin, dirasakan manfaatnya. Oh, biasanya jam segini sudah loyo, jam segini sudah ngantuk. Ternyata begitu saya konsumsi, saya jauh lebih segar. Dan itu Anda bisa mulai ceritakan kembali. Ngerti ya? Ya, mulai apa? Foto, video, posting kebiasaan minumnya setiap hari. Loh, begitu caranya ya, sudah konsumsi, sudah beli kan. Anda beli untuk kesehatan pribadi, tapi juga untuk bisnis kan. Jangan lupa difoto, dirasakan, diceritakan. Mencatat dan mengamati setiap perubahan, itu dirasa-rasakan. Gitu ya. Kalau Anda misalnya apa namanya mulai sakit biasanya minumnya obat antibiotik coba ganti propolis gitu supaya Anda tidak minum antibiotik dirasakan oke oh iya heeh. Kalau Anda ada penyakit yang cukup berat dan Anda membutuhkan satu set investasi di sana supaya apa Anda juga
merasakan semuanya, dicatat, dirasakan semuanya, Anda foto, video setiap kali Anda konsumsi, ya. Nanti saya akan ajari cara postingnya, begitu ya. Nah, itu akan membuat Anda berikutnya bisa menceritakan kembali, karena orang itu percaya Anda, gitu loh. Kalau ada perubahannya, ya, bukan hanya Anda membelikan vitamin anak buat apa buat anak Anda terus ya memang ada perubahannya di anak Anda tapi Anda sendiri harus merasakan karena mereka mesti tanya, "Kakak juga minum?" Nah, itu kalau Anda tidak minum repot itu ya. Masa mau bohong? Jangan bohong kan, mulai bisnis kok bohong. Jadi benar-benar Anda harus mengkonsumsi produknya setiap hari. Itu jadikan kebiasaan kecil yang rutin gitu supaya Anda bisa mencapai income segitu. Kalau Anda tidak bisa juali diri Anda sendiri, nggak bisa juali ke orang lain ya. Karena kita bukan sales, kita di sini pebisnis. Isinya duplikasi. Kita konsumsi sendiri, kemudian kita sharing, kemudian kita duplikasi. Jadi yang pertama adalah kebiasaan yang mudah, kebiasaan kecil. Konsumsi setiap hari produknya. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar setiap hari. Jangan menyiksa diri dengan membuat target yang tidak realistis. Jadi misalnya baru gabung. Saya satu hari, setiap hari saya harus jual satu set berkah manis. Anda masih belum tahu presentasinya gimana, tapi Anda sudah membuat target yang tinggi. Kalau Anda masih sekolah, anak-anak Anda masih sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA, Anda masa sudah membuat target, kamu harus menghasilkan ini ya, pekerjaannya 1 hari 100.000, kan tidak begitu. Anda kan belum ada target untuk anak-anak Anda. Jadi target apa ke diri Anda adalah belajar setiap hari. Jadi belum menghasilkan. Targetnya target pertumbuhan diri dulu gitu ya. Jadi Anda belajar 7 hari, 5 training dasar dikuasai. 1 hari 2 jam belajar. 7 hari selesai trainingnya. Ya, jadi 1 hari 2 jam belajar. Setelah itu belajar yang lain-lain. Jadi punya target belajar dulu 2 jam sehari, begitu ya. Jadi ini seperti sekolah bisnis. Anda pingin sertifikasi, pingin dapat income-nya manajer yang 15 juta, 20 juta. Tentu saja ada ilmu yang lebih. Guru mau apa naik ini ya, grade-nya itu apa namanya ya? Ya, pokoknya levelnya itu ada sertifikasinya, ada sekolah lagi. Jadi ketika Anda mau naik income dalam bisnis, tentu saja Anda belajar bisnis. Kalau Anda sudah menguasai, seperti saya dulu sudah menguasai di multi level saya yang lama, sekolah bisnis, tinggal jalan. Tapi kalau Anda belum punya ilmunya, ya sekolah bisnis dulu. Minimal apa? Product knowledge harus ngerti, bisnis plan harus ngerti. Gimana caranya nata supaya poinnya terbesar, apa supaya bonusnya terbesar. Cara natanya kan harus tahu. Jadi Anda perlu ngerem dulu, menguasai ilmunya dulu baru berbisnis. Jadi lakukan 3M, belajar setiap hari itu ya. Membaca buku, menghadiri pertemuan, dan mendengarkan video edukasi. Baca buku, jangan target yang terlalu besar. 1 hari 1 buku. Kalau Anda tidak pernah baca buku, terus targetnya 1 hari 1 buku, Anda sudah ngeper duluan. Ambil berapa? 5 halaman setiap hari. 5 halaman. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kemenangan pribadi, saya bisa. Ya udah, satu ini ya terus dilakukan setiap hari. Itu kemenangan demi kemenangan. Kalau Anda ingin punya kemenangan, pakai agenda. Berhasil baca buku tentang satu. Ya, jadi pakai agenda. Saya berhasil edukasi ke satu orang tentang satu gitu ya. Itu cara supaya bisa dilakukan tiap hari. Baca buku 5 halaman sehari. Mudah sekali mendengarkan, menghadiri pertemuan, webinar yang ada dihadiri aja. Setiap kali ada undangan, nggak tahu temanya apa, ininya apa, ikut aja dulu. Belum bisa presentasi, ikut aja dulu supaya bisa presentasi. Jadi intinya adalah menghadiri setiap pertemuan. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri gitu ya. Kemudian kalau nggak ada pertemuan kita mendengarkan video edukasi. Nah itu ya, jadi belajar setiap hari kalau bisa dirangkum. Nah, orang baru biasanya harus merangkum supaya apa? Dia nggak dengerin ulang-ulang gitu ya. Dia sudah tahu. Oh tinggal baca ulang. Oh ini apa sih? Ini BP itu apa? BV itu apa? Nggak dengerin lagi, dirangkum supaya nggak hilang-hilang. Jadi kita malah hemat waktu dengan merangkum gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah cari kemenangan kecil
gitu. Jadi mulai dengan target kecil untuk membangun kepercayaan diri. Anda tidak pede dengan jualan madu, tidak apa-apa. Jual permen bisa, lozenges itu. Anda kuasai itu materinya lozenges itu. Oh itu apa namanya tenggorokan, kalau gatel ini mungkin ada infeksi, ada bakteri. Biasanya kalau minum obat batuknya langsung plung masuk ke perut. Nah ini kalau bentuknya permen begitu ya, karena ada propolisnya, ya pelan-pelan nih air liurnya ini apa namanya menghabiskan bakteri di mulut dan di tenggorokan. Dikuasai itu aja. Jualan permen kan murah permen. Harga member 39.000. Anda bisa jual 49.000 sebenarnya jual harga member ya boleh. Pokoknya ada kemenangan kecil. Bisa jual satu permen Anda pede nggak? Jadi pede. Jadi kuasai aja satu kemenangan kecil begitu ya. Seperti tadi Anda baca buku. Ya, jangan ditunda. Kalau Anda memang ingin memenangkan itu, ingin bisa baca buku. Anda mau satu lembar sehari juga boleh kok. Pokoknya kan ada kemenangan kecil. Kemarin saya ngisi di grup itu yang tentang plank itu ya, 10 detik. Saya berjuang untuk itu ya, 10 detik. 10 detik. Anda misalnya katanya 5 kali sehari. Ya udahlah, Anda mau 10 detik dulu. Pokoknya kemenangan. Jadi jangan skip. Saya ini ikut Duolingo ya, belajar bahasa Inggris. Ya memang kadang-kadang ada bolongnya ya. Tapi saya itu runtunannya sudah 800 lebih loh, 800 hari. Itu kemenangan kecil. Kenapa? Membiasakan diri punya kebiasaan kecil. Saya dulu bisa apa berapa pelajaran sehari, tapi malah kelelahan. Hanya sering bolong karena kelelahan. Jangan Jangan cari target yang besar, target kecil. Satu pelajaran setiap hari. Saya kerjakan itu. Nah, itu ternyata kemenangan kecil itu ya, membuat kita berhasil membentuk kebiasaan kecil. Anda bisanya baca buku 1 hari, 1 lembar ya enggak apa-apa, kerjakan aja. Lama-lama, loh kok bablas 2 lembar, kok bablas 3 lembar, gitu ya. Jadi kemenangan kecil itu memberikan dorongan positif yang memotivasi kita untuk terus berusaha dan mengejar tujuan yang lebih besar di masa depan. Pokoknya kebiasaannya kecil dulu, kemenangannya kecil dulu. Pokoknya menang dulu, ngelawan diri Anda. Tidak ada target yang besar ya. Kemenangan kecil, misalnya anda yang sudah menguasai 5 training dasar, Anda bukan targetnya penjualan, tapi 1 hari sharing ke 1 orang. Kan gampang. Targetnya buat yang 1 hari sharing ke 1 orang. Berhasil sharing ke 1 orang, centang gitu loh. Menang. Hari ini aku ngelawan malesku, ngelawan maluku, ngelawan takutku. Aku menang. Gitu. Aku berhasil sharing ke 1 orang. Gitu ya. Jadi contohnya Anda sharing manfaat madu pertama kali. Sharing manfaat madu. Bisa begini loh, sharing itu ya ke 1 orang ya. Anda kan baru. Suami Anda belum pernah dengerin ini. Eh, aku lagi belajar nih, belajar presentasi. Aku disuruh 1 hari sharing ke 1 orang. Tolong ya, dengerin aku dulu ya. Sharing kan ke 1 orang kan? Suami kan termasuk orang. Terus ke anak Anda panggil, Mama ini lagi belajar presentasi. Dengerin ya, Mama belajar presentasi ke 1 orang. Besoknya ke anaknya yang pertama, besoknya ke anaknya yang kedua, anaknya yang ketiga. Akhirnya kan luas Anda. Sudah bisa sharing. Nah, kemudian mulai ke teman kerja, ke pelanggan, dan sebagainya. Pokoknya buat kemenangan 1 hari, satu kemenangan gitu ya. Jadi kemudian Anda mulai konsumsi, Anda ada pengalaman pakai produk. Misalnya Anda pakai propolis cream, Anda kena luka pakai ini sembuh begitu ya. Anda sharing pengalaman Anda, bisa diposting, bisa diceritakan kepada Anda. Anda mulai membuat testimoni dan sebagainya ya. Jadi kalau konsisten 1 hari mengenalkan ke 1 orang, itu 30 hari ada 30 orang yang kenal produk. Gak mungkin gak bisa jual ya. Pasti bisa jualan. Minimal Anda bisa jual lozenges, jual permen. Beli itu permen, cuma 39.000. Kalau Anda mau bisnis permen 39.000 aja nggak mau beli, jangan bisnis. Udah gitu aja ya. Kalau misalnya untuk Anda sendiri, untuk kesehatannya Anda sendiri, Anda tidak berani beli. Tidak bisa untuk berbisnis ya. Anda harus pakai produknya salah satu sehingga Anda bisa men-sharingkan ke orang yang berikutnya. Jadi kalau 1 tahun ada 365 orang kenal produk. 20%-nya kalau Pareto itu kan 20%. Maka sudah 70 orang pembeli dalam 1 tahun. Pasti ada yang mau beli, pasti ada yang mau aktif berikutnya. Ya, teman-teman,
Cari kemenangan kecil. Hanya sharing. Nggak ada target omset. Nggak ada target omset. Targetnya target sharing. Nah, kemudian buat target kecil lagi ya. Jadi contohnya satu edukasi per hari. Sudah beres? Tambah lagi Anda ingin jualan online. Satu postingan per hari. Ya, di status WA selalu posting tiap hari, satu postingan tiap hari, satu follow up tiap hari. Maka dalam satu minggu ada satu closingan per minggu. Itu kan sederhana, target kecil. Kalau Anda startnya nggak level 0, jangan buat target yang seperti ini. Kalau Anda sudah levelnya level 3, level 4, ya Anda bikin target sendiri yang lebih besar 150% dari kemampuan Anda. Biasanya begitu ya. Jadi buat target kecil. Tapi lakukan dulu ininya, kegiatannya. Baru closingnya. Nanti Tuhan berkatkan ya. Jadi target kecil ini menjadi kebiasaan pokoknya. Akhirnya lama-lama menjadi omset besar. Paham ya caranya ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah jebak diri di lingkungan yang positif. Dengan sengaja menjebak diri, memasukkan orang di lingkungan yang positif. Ya, Anda adalah, kalau Anda mengelilingi dengan 5 orang ya, pokoknya Anda itu adalah orang keenam rata-rata dari 5 orang di sekitar Anda. Jadi kalau misalnya Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang suka mengeluh, ya, kemudian suka ngegosip, ya itu Anda orang keenamnya. Tapi kalau misalnya Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang sangat sukses, maka Anda akan segera menjadi orang keenam yang sukses. Anda pelajari kebiasaannya, Anda pelajari cara pikirnya, buku apa yang dia baca, Anda ikuti semua. Maka Anda akan menjadi orang keenam yang sukses. Jadi dengan sengaja ganti lingkungan, jebak diri di lingkungan yang positif. Cara paling cepat disiplin adalah masuk ke lingkungan yang tepat. Karena itulah nanti saya akan membuat satu grup khusus untuk yang hadir hari ini. Jebak diri di lingkungan yang positif. Ikuti webinar bisnisnya setiap hari. Ikuti komunitas belajarnya. Ikuti training rutinnya. Diskusi dengan leader. Setiap hari konsultasi. Ketika kita berada di lingkungan yang bertumbuh, kita akan ikut terdorong untuk bertumbuh. Jadi kesuksesan itu bukan hanya soal kerja keras, tapi terutama lingkungan yang ada di sekitar kita, yang membentuk kita. Itu yang akan membuat kita bisa sukses. Jadi kalau Anda tidak sukses-sukses, ganti lingkungannya. Benar ini. Ya, oke. Nah, itu aja materi hari ini ya. Karena itu saya ingin Anda yang ingin sukses ya, Anda masuk dalam sebuah grup. Konsistensi. Isinya cuma konsistensi. Ikuti challenge 14 hari. Membangun habit belajar. Yang kedua, membangun habit posting. Yang ketiga, membangun habit sharing. Saya tidak ada target omset sama sekali. Anda hanya perlu melakukan 1 hari belajar 2 jam, posting setiap hari, dan sharing. Itu aja yang saya harapkan konsistensi 14 hari. Ya, jadi syaratnya ikut challenge yaitu yang pertama Anda ada pembelian produk. Kalau enggak beli produk sama sekali nggak boleh ikut challenge-nya. Kenapa? Karena ada challenge. Salah satunya adalah mengaduk madu dan difoto dan diposting. Kalau Anda enggak pernah beli produk, nggak bisa ikut challenge-nya. Ya, kalau Anda memang mau sukses dengan income tadi 100 juta per bulan, Anda harus berani beli produknya HDI dulu. Ya, kalau Anda mau manfaatkan promo berkah manis, 1 kilo free 0,5 kilo. Semua yang sudah beli berkah manis berhak ikut challenge-nya. Atau bulan ini ada yang mau ambil ini ya paketnya mungkin yang promo THR ini, yang Trimix sama Propoelix. Boleh, atau Strong Biset, terserah. Ya, Strong Biset ini kan paling murah juga. Atau Polenergi 1. Ya, atau Anda sangat minim, Anda beli Prolis 1, tapi apa Lozenges 1, tapi kan masa Anda mau ngemut permen setiap hari 1. Ya, yang habit tiap hari kan biasanya polen atau madu begitu ya. Jadi siarannya Eco Challenge 1, konsumsi pribadi. Yang kedua ada target belajar, merangkum memang ada tiap hari. Yang ketiga Anda membuat target kecil untuk diri Anda sendiri gitu ya. Yang keempat Anda bisa masuk
grup pembinaan. Gitu ya. Kalau Anda tidak ada target untuk diri Anda, motong nanti. Jadi Anda harus punya impian itu. Anda mau target income berapa dan sebagainya. Saya pandu di dalam grup itu. Jadi syarat ikut challenge adalah ada pembelian produk. Kalau nggak beli produk nggak bisa ikut challenge-nya. Gitu ya. Nah, saya akan memandu hanya orang-orang yang mau serius. Kalau nggak serius, capek ya mandu orang-orang yang nggak mau serius. Kita akan lakukan challenge ini di hari Senin ya, tanggal 9 kalau nggak salah ya. Bener nggak? Tanggal 9 ya. Jadi silahkan kalau Anda belum beli produk, ya beli produk dulu. Kalau nggak gitu, nggak bisa ikut challenge-nya. Kalau nggak ini apa namanya, nggak pingin income 1 juta per bulannya, ya nggak usah beli produk, nggak ada keharusan. Tapi yang Anda memang ingin sukses di bisnis HDI, ya ikut. Karena syaratnya adalah pakai produk, baru sharing, kemudian duplikasi. Kalau Anda nggak pakai produk, apa yang di-sharingin dan apa yang diduplikasi? Nggak bisa ya. Jadi memang perlu seperti ini ya. Kemudian hadiahnya saya akan bagi dua. Yang pertama adalah hadiah ikut challenge. Hadiah ikut challenge itu nanti ada beberapa ya. Posting ini dapat gummy bears, pas posting ini dapat lemon, elder flower dan toothpaste ya. Jadi nanti ada syarat-syaratnya di dalam grup itu saya bahas ya. Kemudian ada hadiah lomba. Jadi ada lomba nanti postingan terbaik apa gitu ya. Nanti ada Clover Honey 500 gram hadiahnya atau mata naya. Begitu ya. Nanti di bawah apa di dalam guru itu mesti ada kagetan. Ngundang gitu ya. Jadi bikin target itu ngundang 5 orang setiap hari, 10 orang setiap hari untuk ikut presentasi harian gitu ya. Kalau Anda belum bisa presentasi, andalkanlah presentasi harian ya, supaya Anda tidak usah presentasi tapi bisa dapat customer dan dapat downline. Biarkan kita yang sudah bisa presentasi yang presentasikan Anda. Tetapi Anda juga perlu upgrade untuk bisa presentasi sendiri. Berikutnya seperti itu ya. Tidak sulit, 14 hari saya hanya melatih konsistensi belajar, memang ada belajar 2 jam sehari. Ya. Nah, ini adalah event yang ini ya disediakan oleh HDI. Eh, ini hari ini tanggal 6 itu apa namanya dari grup kita nanti saya akan editkan ya karena apa tadi ChatGPT saya bermasalah ya. Nah, ini jadi ada yang terdekat itu adalah eh nanti ada ya tanggal 9 kita ada ya, peluang usaha harian itu tetap ada. Jadi Anda belum bisa presentasi produk dan bisnis, ikut aja setiap hari sambil ngundang gitu ya. Kemudian bisnis sharing itu Dr. Roy sendiri yang ngisi. Jadi undang lebih banyak karena ya powernya Dr. Roy dan ini jauh lebih besar daripada kita. Kita masih belajar, jadi sambil sambil kita ikut presentasi harian, kita bisa ngundang 1 bulan 4 kali presentasi harian ada. Nah, kemudian nanti ada training-trainingnya, how do I earn better, live better, ini ada hampir setiap minggu ada ya. Nah, kemudian ada produk nulis tanggal 17 dan tanggal 27 how to do presentation. Yang kemarin ada ini how to start gitu. Anda ikuti aja semua satu persatu. Memang hampir tiap malam kuliah malam. Gimana mau S2? S2 bisnis. Kapan sempet S2 bisnis? Ngambil itu kuliah lagi ya. Kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita kan kita harus sekolah lagi. Jadi kalau kita upgrade diri diri kita setiap hari ya pasti bisa begitu ya. Jadi hanya belajar, targetnya hanya belajar, sharing, posting, begitu aja. Ya, kira-kira ada yang mau ikut? Bisa langsung ini ya, ketik di kolom komen supaya nanti bisa dimasukkan grup atau nanti eh, di dicaprikan di grup ya. Nah, ini juga ada pertemuan offline yang saya perlu beritahukan. Itu tanggal 25 April itu ada TLW Bandung. Kemudian 10 Mei itu jadi TLW itu The Leader Within. Itu training ya, training besar tapi regional. Regional jadi ada di Bandung, di Semarang, 23 Mei itu Jabodetabek,
Oh, berarti sekarang ya, 24 Mei, catat dulu orang Jawa Timur. Ini kita ada TLB Surabaya, The Leader Within. Ya, nanti akan ada challenge-challenge yang saya akan lemparkan juga di dalam grup. Untuk yang belum pernah manajer, saya akan memberikan challenge tersendiri. Begitu ya. Kita kan ada B-Challenge. B-Challenge itu diikuti aja. Setelah itu, yang berhasil naik jadi manajer, saya akan memberikan challenge sendiri kepada Anda ya. Nah, ini yang Bandung, pembicaranya oke banget ya. Kemudian Surabaya, Surabaya ini ada Pak Soni ini yang memang sangat terkenal ya, ada Bu Yuyen dan ada Anhia. Anhia ini grup Wartinila ini Pontianak ya, yang memang income-nya sangat besar. Kita itu nggak pernah tahu ya dapat orang bagus itu seperti apa. Seperti Anggia itu kan memang dari Pontianak, dia itu pengusaha berlian. Dia itu tertariknya HDI karena skincare. Akhirnya luar biasa besar omsetnya, mendapatkan pengusaha-pengusaha ya, dapat pemilik supermarket, pemilik hotel dan sebagainya, dan omsetnya sangat besar. Setiap kali apa namanya ada produk baru kecantikan gitu ya, Biskin gitu langsung 100 set habis. Jadi kayak kemarin tuh Blush On itu 100 set habis. Jadi kita itu nggak pernah tahu. Kalau pokoknya kita menjalankan terus saja, ya terus saja konsisten, maka kita nggak pernah tahu kita akan ketemu siapa dan ketika tiba-tiba ngebum itu jaringan kita, gitu ya. Kita nggak luas ngomongnya nggak apa-apa. Tapi ketika kita punya channel orang-orang yang luas ngomongnya, itu harta kita, itu aset kita. Kita sama ini membangun hubungan dengan orang-orang dengan begitu baik, yaitu itu aset kita, gitu ya. Tapi ketika kita nambah skill, kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Seperti apa namanya, selalu diajarkan sama Dr. Roy, itu kita sponsoring up ya, kita masuk komunitas. Dengan sengaja, teman-teman itu bisa masuk grup yoga, grup senam. Demi apa? Memperbaiki komunitas. Jadi dengan sengaja kita itu mencari yang menengah ke atas karena memang produk kita lumayan ya middle up begitu. Jadi kalau Anda cari yang menengah ke bawah, nggak gede-gede omsetnya, terlalu banyak drama gitu ya kan. Jadi kita selalu ada ilmunya untuk menengah ke atas bagaimana kita membuka komunitas. Mungkin Anda bergereja, bergereja kan banyak sekali yang menengah ke atas. Anda harus mulai bisa mendekati orang-orang seperti itu, mencari kebutuhannya, ngobrol dan sebagainya. Itu ada di training how to sell ya. Bagaimana open market itu memang dipelajari. Kalau Anda memang mau besar, Anda perlu mempelajari itu. Tapi ada jalannya ke sana. Semua ada trainingnya. Pokoknya belajar tahapannya setiap hari supaya bisa gitu ya. Jadi Anda perlu menguasai dan itu ilmu-ilmunya diajarin di TLB juga begitu. Jadi saya mengharapkan Anda bisa ikut terutama yang di Surabaya ini. Ini harganya 269.000 ya. Harganya untuk ikut TLB ini Anda dapat nektar 100.000. Ya, ini nih tulisannya agak kurang jelas ya. Nanti saya carikan yang tajam ya. Nah, untuk Anda yang baru sebagai B enterpriser yang baru bergabung tahun ini belum pernah manajer sama sekali. Pokoknya gabung mulai kapan lah. Pokoknya belum pernah manajer sendiri. Jangan ditumpui ya. Please upline untuk kali ini jangan tumpui. Kalau Anda tertarik untuk mengikuti TLB ini, saya bantu subsidi 50%. Ya, jadi Anda yang mau mengikuti TLB ini dan tembus tingkat manajer akan mendapatkan diskon 50% untuk acara ini ya. 269.000 diskon 50% dan Anda masih dapat QBIS dan dapat nektar 100.000 gitu ya. Jadi apa gratis gratis banget. Jadi paling transport nambah sedikit bisa demi belajar ilmu-ilmu yang luar biasa. Ada ilmu kesehatan dari Dr. Rusdi dan ada ilmu bisnis dari mereka berempat yang luar biasa. Nggak kalah lah dengan training-training yang harganya jutaan itu. Mereka sangat luar biasa. Silakan langsung klik scan di sini, daftar ya. Nanti begitu Anda tembus manajer, saya kembalikan 50% untuk Anda. Pokoknya hadir ya. Pokoknya hadir. Oke, sekian dari saya. Kita akan langsung masuk. Mungkin ada yang mau itu bertanya? Iya, ya. Ada yang sudah mau ikut challenge-nya, yang bosan miskin dan pengen kaya ya, yang nekat sukses ya. Jadi silahkan Anda segera mendaftar. Saya kasih kesempatan nanti tanggal 9 akan ada grupnya. Saya buka. Syaratnya adalah beli produk dulu. Baru bisa ikut challenge-nya gitu. Karena ada kegiatan-kegiatan posting mengkonsumsi produk. Karena yang nggak punya produk nggak bisa ikut.
Oke, sekian dari saya. Mungkin foto bersama sebentar, Bu. Ya, silahkan Bapak Ibu, kameranya dibuka. Bentar, Kita foto bersama dulu.